Infrastruktur hijau sering disebut-sebut sebagai solusi untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sebenarnya seberapa besar sih proyek-proyek ini itu benar-benar bermanfaat bagi kita semua? Dan seberapa banyak yang hanya pencitraan belaka? Apalagi kita saat ini berada di tengah-tengah efisiensi anggaran 2025. Banyak sekali proyek hijau yang ambang kehancuran. Ada yang beberapa dipotong biayanya atau hanya jadi wacana tanpa pernah bisa direalisasikan. Ada juga peluang besar untuk menghemat energi, mengurangi polusi, dan juga menciptakan lapangan kerja. Tapi ini akan terjadi kalau kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini kita akan bahas fakta di balik infrastruktur hijau, tantangan yang ada, serta langkah konkret yang bisa kita ambil sebagai pelaku konstruksi Indonesia. Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Mari kita mulai pembahasan ini dengan apa itu infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau itu keren. Bayangin aja nih, kalian itu punya jembatan, jalan raya, gedung-gedung yang terbuat dari sampah plastik. Pasti bisa mengurangi tagihan listrik sampai 30% ya. Ini bukan cuman soal keren aja atau tren semata. Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia punya tanggung jawab besar untuk beralih ke pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Katanya sih infrastruktur hijau ini tuh solusi, tapi masih banyak juga yang skeptis karena biayanya yang sangat-sangat mahal. Tapi menurut data World Bank bahwa modalnya itu agak ngegas di awal, tapi dalam jangka panjang kita itu bisa hemat operasional sampai 20%. Contohnya 150 gedung hijau di Indonesia udah berhasil teken tagihan listrik sampai 1,2 miliar per tahun. Bahkan sektor ini juga bisa ngasih lapangan kerja buat 1,4 juta orang pada tahun 2030 mendatang. Tapi ya ada yang ngeri-ngeri sedap nih. Apakah semua yang diklaim hijau itu beneran hijau? Atau malah cuma akal-akalan marketing doang atau alias greenwashing? Tapi jujur aja ya, gak semua yang kelihatannya hijau itu beneran peduli sama bumi. Ada banyak proyek atau produk-produk yang ngaku-ngaku ramah lingkungan cuman buat naikin citra perusahaan. Fenomena ini namanya greenwashing, dan ini bisa bikin upaya kita menuju pembangunan berkelanjutan malah jadi sia-sia. Jadi gimana cara kita ngebedain yang asli sama yang cuma pencitraan? Mari kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 2, greenwashing, ketika hijau hanya pencitraan belaka. Jadi apa sih sebenarnya greenwashing itu? Jadi gampangnya, greenwashing itu adalah praktek pemasaran yang bikin sesuatu itu kelihatan hijau atau ramah lingkungan, peduli bumi atau apalah itu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nggak ada bukti nyata dan cuman pencitraan aja. Contohnya gini ya, kalau misalnya ada proyek gedung yang diklaim hijau, tapi pas dicek lagi, materialnya itu masih pakai beton biasa yang boros energi. Metode konstruksinya tetap merusak lingkungan, bahkan limbahnya dibuang sembarangan. Parahnya lagi, banyak proyek kayak gini tuh cuman ngejar label hijau biar kelihatan keren di mata investor atau juga publik, tanpa transparansi data yang jelas. Tapi padahal faktanya 97% bisnis mereka masih bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, di Indonesia juga ada loh kasus serupa. Misalnya ada proyek properti yang ngaku-ngaku hijau cuma karena pasang panel surya kecil-kecilan di atap. Padahal seluruh bangunan didesain dengan cara yang konvensional yang juga boros energi. Atau ada juga produk cat tembok yang dibilang ramah lingkungan tapi formulanya tetap mengandung bahan kimia berbahaya. Jadi ini tuh bukan cuma soal label tapi juga soal integritas kita. Nah, masalahnya makin pelik kalau kita bicara soal efisiensi anggaran. Banyak proyek yang diklaim hijau ternyata cuma akal-akalan buat hemat biaya.
Contohnya, ada pembangunan jalan yang dibilang berkelanjutan, tapi ternyata bahan-bahannya murahan. Gak ada yang berasal dari bahan daur ulang. Supaya ya anggaran bisa ditekan. Lebih parah lagi, ada potensi manipulasi data untuk dapat insentif atau pembiayaan khusus dari pemerintah atau lembaga internasional. Namun, di balik upaya menuju infrastruktur hijau, muncul kontroversi besar di Indonesia, yaitu antara proyek yang benar-benar berkelanjutan versus kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir orang. Benarkah semua ini tuh demi lingkungan atau ada agenda lain yang disembunyikan? Mari kita bahas di segmen selanjutnya. Kontroversi hijau di Indonesia. Di Indonesia, label hijau seringkali jadi bahan perdebatan panas. Banyak proyek infrastruktur yang diklaim ramah lingkungan, tapi faktanya masyarakat sipil dan juga ahli lingkungan banyak yang skeptis. Misalnya ada proyek gedung yang disebut hijau karena punya taman di atap, tapi pas dicek lagi materialnya masih beton biasa yang boros energi. Metode konstruksinya juga masih merusak lingkungan. Ini cuma salah satu dari sekian banyak kasus di mana aspek estetika hijau lebih diutamakan daripada dampak nyata terhadap lingkungan itu sendiri. Lebih parahnya, tekanan untuk menghemat anggaran jadi sering bikin keberlanjutan menjadi korban. Proyek-proyek yang seharusnya hijau malah jadi setengah-setengah karena pemotongan biaya demi memenuhi target efisiensi. Lalu kalau banyak proyek infrastruktur hijau yang kontroversi dan dipertanyakan keasliannya, bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa sebuah proyek itu benar-benar ramah lingkungan? Apa ada standar global yang bisa kita pakai sebagai acuan? Mari kita bahas di chapter selanjutnya. Bagaimana memastikan proyek infrastruktur benar-benar ramah lingkungan? Jadi, gimana caranya kita memastikan bahwa proyek infrastruktur hijau itu beneran hijau, bukan cuma klaim kosong atau greenwashing aja? Ada beberapa solusi praktis yang bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu melakukan audit lingkungan independen oleh lembaga non-pemerintah. Karena audit ini tuh nggak cuma transparan, tapi juga bebas dari kepentingan politik atau tekanan investor. Misalnya, di Singapura, gedung-gedung bersertifikat hijau seperti Marina Bay Sands harus melalui audit ketat oleh lembaga independen untuk memastikan mereka itu benar-benar hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, yang kedua, yaitu melibatkan masyarakat dan juga organisasi lingkungan dalam pengawasan proyek. Jadi, masyarakat adalah mata dan juga telinga di lapangan. Mereka yang paling tahu apakah proyek itu tuh beneran berdampak baik atau malah merusak lingkungan. Contohnya nih, di Belanda, proyek jalan berbahan daur ulang sukses karena masyarakat itu dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga hasilnya apa? Jalan tersebut tidak cuma ramah lingkungan tetapi juga lebih tahan lama dan juga hemat biaya. Yang ketiga, yaitu menggunakan teknologi modern. Teknologi modern ini itu bisa jadi alat ampuh untuk memantau jejak karbon secara real time. Sekarang, sudah ada banyak sekali aplikasi dan juga sensor pintar yang bisa mengukur emisi karbon, konsumsi energi, bahkan polusi udara dari proyek secara langsung. Nah, teknologi kayak gini itu bikin data nggak bisa dimanipulasi karena semuanya itu tercatat secara otomatis dan pastinya bisa diakses secara publik. Tapi semua ini itu nggak bakalan bisa berhasil tanpa transparansi data dan juga laporan dampak lingkungan kepada publik. Publik perlu tahu bahwa proyek yang diklaim hijau itu beneran memberi manfaat atau cuma pencitraan saja. Peluang dan tantangan bagi pelaku industri konstruksi di Indonesia. Industri konstruksi di Indonesia itu sebenarnya punya peluang besar untuk berkembang lewat proyek infrastruktur hijau. Tapi tantangannya juga nggak kalah besar juga. Di satu sisi, ada permintaan global dan juga lokal yang terus meningkat untuk pembangunan berkelanjutan. Tapi bahkan pemerintah juga mulai kasih insentif seperti pajak rendah atau subsidi buat proyek hijau. Contohnya gedung bersertifikat hijau bisa dapat keringanan pajak. Sementara penggunaan panen surya terintegrasi juga bisa menarik investor baru. Selain itu, adopsi teknologi hijau seperti beton rendah karbon atau material daur ulang membuka pasar baru yang potensial di Indonesia. Tapi di sisi lain, biaya awal material dan juga teknologi ini tuh masih menjadi kendala besar.
Harga beton rendah karbon itu bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan beton biasa. Belum lagi banyak tenaga kerja konstruksi yang belum terlatih menggunakan teknologi baru. Dan tekanan efisiensi anggaran yang sering bikin pelaku industri konstruksi itu memilih solusi yang konvensional aja. Padahal kalau dilihat dari jangka panjangnya, investasi awal proyek hijau itu menghemat biaya operasional hingga 40%. Infrastruktur hijau bukan sekedar tren, tapi langkah penting untuk kita menjaga bumi. Tapi ingat, ini tuh juga bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi semua harus terlibat. Pemerintah perlu transparan, pelaku industri harus inovatif, dan kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi. Mulai dari hal kecil seperti mendukung proyek yang benar-benar hijau, atau mengkritisi yang cuma pencitraan saja. Semua langkah kita ini sangat-sangat berarti, karena setiap aksi kecil hari ini akan membawa dampak besar bagi generasi mendatang. Jadi mari bersama-sama bangun Indonesia yang lebih hijau, hemat energi, dan juga berkelanjutan. Karena bumi ini rumah kita dan hanya kitalah yang bisa menjaganya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika kalian tertarik mengenai tren konstruksi Indonesia di tahun 2025, bisa langsung saja download di description box ya. Kalau gitu, see you in the next video dan salam perkasa.